Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong, kasih semangat yang luar biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya cocok dibawa kampanye ya, karena suaranya gede-gede. Perkenalkan, nama saya Rifki. Ya, saya adalah seorang caleg muda. Caleg muda, iya kan? Kayak mana, cocok? Cocok. Asal angkanya cocok. Angka apa nih? Angka kita nikah nanti? Oke. Perkenalkan ya. Jadi, sebagai seorang caleg, pastinya kampanye itu menjadi nilai penting. Sekarang, di zaman penggunaan sosial media dan juga zaman digital, saya memanfaatkan sosial media untuk berkampanye. Banyak yang udah saya gunakan. WhatsApp, Facebook, sampai Gmail pun saya gunakan untuk menyebar kampanye saya. Strategi yang saya gunakan itu adalah strategi yang paling ampuh, yaitu memberikan image atau kabar hoax tentang saingan saya. Memang terlihat tidak fair, tapi itulah salah satu strategi yang saya gunakan. Contohnya, kemarin saya pernah menyebar berita untuk saingan saya. Headline-nya, tidak habis fikri, seorang caleg memanfaatkan seekor kambing untuk dinaiki. Terus saya manfaatkan lagi berita-berita lainnya yang memperburuk atau menjelekkan image dari saingan saya. Apalagi sekarang kan udah pakai WhatsApp semua, ya nggak? Ya kan? Di WhatsApp itu paling sering dan paling banyak kabar hoax yang tersebar di grup keluarga. Benar nggak? Biasanya yang ngirim itu ibu-ibu. Atau emak-emak sendiri, ya. Ibu kita sendiri yang ngirim. Jadi mau nggak mau kita reply kadang-kadang kan, mensupport kan. Iya benar mak, iya benar mak, itu betul mak. Selain itu, hal yang saya sebarkan hoax ya. Saya bukan hoax sih, banyak orang yang bilang hoax ya. Hoax atau hoax sih sebenarnya? Hoax ya. Ibu-ibu bilangnya hoax. Ya. Itu berita hoax. Ya. Jadi sebenarnya hoax. Jadi saya mulai menjelek-jelekan kayak saingan-saingan saya, berita-berita jelek saya sebarkan supaya apa? Tidak ada saingan nantinya. Gitu. Pura-pura nggak tahu bisa ya? Oh, iya. Pura-pura nggak tahu boleh ya? Ulang lagi boleh? Ulang lagi ya, coba ulang lagi. Natural ya? Nggak, jadi gini. Oh iya. Langsung nih ya. Iya. Nggak, dari tadi tuh nonton bareng mereka di sini. Kok iya orang nyebar kejelekannya atau bikin berita hoax tuh ngaku? Kok bisa-bisanya gitu? Enggak, maksudnya biar mereka tahu gitu. Oh, supaya mereka tahu bahwa kampanye yang kamu lakukan ini adalah kampanye yang benar gitu. Enggak, biar ngikut nyebar hoax juga. Oh. Mereka ini semua. Tapi dari tadi kayaknya agak lumayan tertekan ya, karena senior nonton ya. Iya, ternyata bukan di sebelah Jadi ada agak- Panwasli lagi. Jadi langsung diawasi ini ya apa ini. Enggak, tapi sebenarnya berita-berita yang kamu sebarkan tadi, yang kamu berikan ke mereka itu benar-benar ada atau memang sebenarnya hoax saja? Ya, sekarang kan persaingan ketat ya, ketat legging ya. Jadi memang harus betul-betul bersaing gitu. Jadi saya kan kapasitas juga nggak ada, pinter juga enggak. Banyak yang bilang sih mirip orang Korea, tapi Korea Utara. Makanya jadi saya sepertinya ya harus menjelek-jelekan orang lain gitu untuk bisa naik Jadi ke caleg. karena Gitu. nggak ada kemampuan tadi, akhirnya nyebar hoax supaya bisa kepilih gitu ya? Pasti dong. Oh, jadi dan bangga. Bangga aja gitu. Karena nggak ada yang bisa dibanggain yang lain gitu. Oke, nah ini contoh yang sebenarnya nggak boleh sama sekali kita lakukan. Yang ini mana? juga ini. Oh iya. Ini bisa pidana, pelanggaran juga. Pokoknya hal-hal yang nggak boleh dilakukan dalam pemilu itu sendiri. Dan tentunya untuk semua yang merasa sebagai pemilih cerdas harus menghindari berita hoax.
warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Pentas Pemilu 2024 dan tentunya malam hari ini luar biasa kita sudah kedatangan narasumber yang benar-benar luar biasa untuk bisa kita tanya-tanya pada malam hari ini. Tentunya ada saya Tika Darmawan dan juga saya Rifki ya, pastinya di program yang paling luar biasa yaitu Pentas Pemilu 2024 Tika ya. Oke, sebelumnya kita ingin memperkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah ada Bang Zahrul Fadi dari Panwasli. Sudah ada Pak Jakfar juga ya di sini. Ini teman setia Pentas Pemilu 2024 ya. Dan tentunya sudah ada Bang Dosi Alfian di sini selaku perwakilan dari media, praktisi komunikasi juga ya, Bang ya. Banyak nih ya. Oke, dan tentunya sudah hadir juga teman-teman dari ESA, English Student Association. Kalian ada yel-yelnya? Boleh. Silakan. Coba. Esa Westa, one team, one spirit. Luar biasa. Oke, nah malam hari ini, kok malam sih ini malam siang atau pagi ya? Ini subuh. Subuh ya. Oke, hari ini kita akan membahas satu tema yang juga menarik ya, yaitu anti hoax ya. Nah ini kan memang isu yang atau juga tema yang sering sekali muncul ketika pemilu itu sudah dekat ya, menjelang pemilu gitu, akan banyak sekali berita-berita yang kita nggak tahu nih kebenarannya gitu ya. Nah mungkin kita bisa langsung ke Bang Zahrul Hadi ya gitu. Sebenarnya jenis-jenis hoax yang ada itu seperti apa sih Bang biasanya yang muncul berkaca dari pemilu yang sudah-sudah gitu ya, jenis-jenis pelanggarannya juga seperti apa? Oke, yang pertama pemilu itu merupakan sarana kedaulatan rakyat ya untuk memilih pemimpin baik itu eksekutif maupun legislatif. Jadi ketika adanya pemilu tentu muncul itu ya isu-isu hoax atau kabar-kabar hoax ya. Jadi apalagi kita sekarang hidup itu di era industri 4.0 di mana perkembangan teknologi terutama digital itu, internet itu berkembang begitu masif. Dan kita juga jangan lupa bahwa kita hidup di era post-truth, di mana yang benar itu atau kabar-kabar bohong itu diproduksi menjadi hal-hal yang benar. Nah, bahkan ada istilah muncul gini, sekali kebohongan itu masih dikatakan sebagai kebohongan. Tetapi kalau misalnya kebohongan itu sudah disampaikan berkali-kali, itu sudah menjadi sebuah kebenaran. Nah di zaman post-truth itu bagaimana kadang-kadang masyarakat mencoba memproduksi dan mereproduksi berita-berita yang sifatnya palsu atau bohong, atau berita-berita yang sifatnya menyesatkan. Nah begitu juga ketika pemilu itu sangat banyak berita-berita bohong atau berita-berita palsu atau berita-berita menyesatkan yang menyangkut dengan pemiluan itu sendiri, terutama terhadap para peserta pemilu, apakah itu partai politik, para calon anggota legislatif, presiden, wakil presiden atau DPD. Jadi berita-berita itu bermunculan terhadap para peserta ini, peserta pemilu, dan hoax itu dimunculkan oleh orang-orang yang menganggap atau merasa berita itu perlu dikembangkan yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan atau bisa jadi untuk menciptakan citra mereka sendiri, apakah peserta pemilu itu sendiri atau lawannya. Jadi hoax itu sebenarnya pada prinsipnya bukan hanya menjatuhkan, tapi bisa juga menciptakan citra. Jadi banyak isu-isu hoax yang berkembang selama pemilu, terutama yang menyangkut dengan terhadap calon-calon, misalnya calon legislatif, salah satu calon mengenai citra diri calon itu sendiri, baik itu berupa black campaign ataupun negatif campaign. Jadi hal-hal yang seperti itu yang biasa bermunculan di masyarakat. Nah, terutama di media sosial, karena biasanya hoax ini berkembang di media sosial. Jadi dalam penelitian beberapa terakhir itu beberapa tahun yang lalu itu
masyarakat Indonesia itu lebih dari setengah penduduk Indonesia atau warga Indonesia itu menggunakan media sosial. Ya. Dan hoax itu tersebar melalui media sosial. Dan beberapa media sosial, terutama misalnya Facebook, Twitter, Instagram, juga YouTube ya, itu media-media sosial tempat penyebaran hoax. Dan disitulah masyarakat mencoba memproduksi dan mereproduksi hoax itu sendiri. Oke. Jadi intinya adalah hoax ini, berita bohong ini ketika sering sekali dilancarkan atau diluncurkan itu akan menjadi seperti satu berita benar gitu ya. Seakan-akan itu benar. Berita yang benar. Oke. Ke Bang Dosi. Bang, kalau dari media sendiri Bang, sebenarnya seperti apa sih memfilter berita-berita hoax ini gitu? Karena kan kita pun kayaknya harus kerja ekstra juga untuk tahu ini benar atau ini hoax gitu ya. Oke, baik, terima kasih Tika. Jelang pemilu memang tantangan kita adalah kita harus bekerja lebih keras untuk memfilter informasi-informasi yang masuk gitu ya, termasuk informasi yang kita dapatkan terlebih dahulu atau mungkin kita sebut dengan data-data. Kalau data kan belum, kalau dalam pemberitaan itu dia data beda dengan informasi. Kalau data itu fakta. Ya. Jadi fakta ini belum bisa jadi informasi kalau dia tidak diproses terlebih dahulu. Di data itu yang tidak dilakukan oleh teman-teman di media sosial makanya. Jadi kalau data ya sudah disebarkan saja belum menjadi sebuah informasi. Kalau di kita kan memang ada proses pengolahan, selain pengumpulan, pengolahan berita baru kemudian mempublikasi berita tersebut. Nah, dalam proses pengolahan inilah upaya-upaya untuk meminimalisir atau menghilangkan berita-berita bohong ini bisa kita lakukan. Nah, di pemberitaan sendiri kita punya filter berjenjang ya, dari produser, dari wartawan, kemudian kalau di televisi ada produser lagi, kalau di media cetak itu ada redaktur misalnya, media online ada editor. Nah, mereka akan memfilter hal tersebut. Bagi kita yang di daerah yang juga merupakan salah satu TV nasional misalnya, itu juga berjenjang mulai dari wartawan, kemudian berita masuk kemudian difilter oleh produser yang ada di lokal, kemudian nanti ketika kita kirimkan berita itu ke nasional, mereka akan filter lagi, memverifikasi lagi informasi Berlapis-lapis ya berarti ya. harus seperti itu karena memang kalau di media kan kita butuh trust ya, kepercayaan, dan itu mahal sekali kepercayaan itu. Kepercayaan itu penting. Kalau di kami tentu ya di media itu paling tidak ada 3 Pak Jafar. Yang pertama adalah kepercayaan, kemudian cinta, dan yang terakhir adalah kehormatan. Nah ini perlu sekali nih. Oleh karena itu kejujuran itu menjadi kunci. Kejujuran jadi kunci. Kalau media kita ingin dicintai, media kita ingin dipercayai, media kita punya kehormatan, kejujuran tentang berita tersebut mutlak harus kita lakukan, dan tugas kita adalah memastikan berita itu benar-benar informasi yang boleh dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, kayak pasangan juga gitu ya, Bang Dosi. Iya dong. Tapi memang pasangan maksudnya gimana? Misalnya mencari jebakan. pasangan yang seperti itu. Oh iya. Yang Saya mau jadiin pasangan saya media aja. Tapi benar kayak Bang Dosi bilang, berarti media itu adalah pusat informasi pertama ya. Jadi apa yang disampaikan media akan berpengaruh juga gitu Bang Dosi ya. Oh iya pasti. Media ini kan perannya besar ya dalam setiap lini kehidupan, tidak hanya di dunia politik saja, sosial, budaya, ekonomi. Peran informasi ini penting sekali ya tentu, karena masyarakat sudah menjadikan informasi sebagai sebuah kebutuhan, sama seperti makan dan minum. Ya. Informasi juga menjadi kebutuhan, nggak mungkin kita terelakkan. Betul. Dalam ilmu komunikasi, manusia itu kan membutuhkan orang lain. Proses penyampaian pesan kalau dalam komunikasi itu pasti harus dilakukan, karena Aristoteles mengatakan manusia itu zoon politiken, membutuhkan orang lain. Jadi proses, karena kita membutuhkan orang lain membutuhkan kita, proses pertukaran informasi itu pasti ada. Nah, tinggal lagi ini informasi benar atau tidak ya. Gitu kan. Kita berikan informasi yang benar, dia memberikan informasi yang keliru. benar. Nah, itu udah chaos tuh, udah kacau. Pasti akan terpapar ya. Tapi dari Pak Jafar sendiri gimana sih Pak menanggapi soal ya isu atau berita-berita hoax itu dampaknya kepada pemilu Pak? Iya. Baik, dalam pemilu tentu mungkin kita lihat dari para pihaknya, pihak-pihak yang terlibat ya. Ada pemilih, ada yang dipilih, ada penyelenggara. Tentu di sini orang yang paling menentukan suksesnya pemilu itu yang pertama tingkat partisipasi pemilih. Yang kedua kualitas dari pemilih dan pilihan itu sendiri.
Jadi kualitas dari pemilih dan pilihan pemilih tentu dalam menentukan siapa yang dipilih. Karena orang-orang yang dipilih ini tentu orang yang akan memimpin negeri ini, akan menyelenggarakan pemerintahan baik di baik di eksekutif maupun di legislatif. Oleh karena itu tentu pemilih harus mendapatkan informasi yang benar, informasi yang sesuai dengan fakta tentang penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan dan juga tentang orang-orang yang akan dipilih, pasangan calon atau caleg dan sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya hoax tadi yang berupa informasi yang sesat, informasi yang tidak benar, informasi yang tidak sesuai fakta, dan tidak tentu banyak yang disampaikan oleh Bawaslu dan Panwasli sekarang oleh Panwasli. Kalau informasi-informasi ada yang di media sosial ini tentu kan nggak ada filter, beda dengan yang media mainstream misalnya yang ada filter. Maka kalau kita cenderung yang pertama, informasi yang kita terima itu dari media yang mainstream, media Sosial media, Pak. sosial media yang sudah dilakukan filter, sudah dilakukan verifikasi, check and recheck. Itu mungkin kalau menurut saya secara pribadi sebenarnya yakin kalau yang media-media yang tadi yang sudah dilakukan filter. Yang kedua, kalau di luar itu, karena kita nggak bisa hindari, tentu sumber-sumber lain, informasi dari sumber lain juga banyak. Dan di sini butuh ketelitian, butuh cara bagi pemilih itu sendiri agar benar-benar memastikan bahwa berita itu benar. Yang kedua, kalau sudah merasa benar, barangkali menjadi masukan dalam mengambil keputusan. Yang kedua juga tentu jangan terlalu cepat menyebarluaskan informasi yang belum pasti benar. Ya, saya pikir kalau memang pemilih yang cerdas, pemilih yang bisa mengetahui mana berita hoax dan mana berita yang benar, maka tentu kualitas pemilu juga akan semakin baik. Oke. Nah, ini kita ke Bang Zahrul lagi ya, Bang. Kalau kita melihat pemilu-pemilu sebelumnya, karena kan kalau ini baru akan nanti di 2024. Nah, pemilu sebelumnya itu hoax-hoax yang ada, yang tersebar itu sebesar apa, Bang? Maksudnya apakah segitu besarnya hoax yang ada yang timbul ketika pemilu itu berjalan, atau sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi gitu? Oke, ditahan dulu ya, dijawabnya nanti setelah yang satu ini. Kita break dulu. Tetap di Pentas Pemilu 2024. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah,
hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024, dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Pentas Pemilu 2024 ya, kita lanjutkan lagi tadi. Sempat terpotong ya Tika ya? Iya, ke Bang Zahrul ya Bang, tentang pertanyaan tadi. Silakan Bang. Silakan Bang. Menyangkut dengan hoax di pemilu sebelumnya dan di pemilu sekarang. Kita pemilu sekarang tahapannya masih dalam tahap, kalau legislatif itu sampai tanggal 4 kemarin baru penentuan deputi calon tetap ya. Oke. Tanggal 28 nanti baru masuk tahapan kampanye sampai tanggal 10 Februari, tanggal 28 November sampai 10 Februari. Jadi kalau misalnya kita berkaca dari pemilu sebelumnya, sebenarnya masyarakat kita sekarang jauh lebih cerdas. Apalagi sekarang media sosial, teknologi itu dengan
berkembangnya teknologi ya, apalagi sekarang kan muncul teknologi-teknologi apa buatan cerdas itu, teknologi cerdas, AI itu ya. Artinya masyarakat sekarang sudah lebih pinter dalam artinya memfilter sebenarnya, berita-berita yang sifatnya hoax. Jadi pemilu sebelumnya itu memang banyak sekali berita-berita hoax tentang peserta pemilu itu sendiri, apakah dari calon presiden, wakil presiden, ataupun caleg itu sendiri, legislatif. Jadi sekarang kita lihat bahwa masyarakat itu dengan kecerdasan masyarakat, keterbukaan informasi, dan masyarakat mau, artinya edukasi yang tinggi yang dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara pemilu juga, sehingga hoax itu bisa dikatakan sudah mulai menurun ya di pemilu kali ini. Artinya masyarakat itu sudah cerdas, hoax itu tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Kadang-kadang memang kita sekarang sebenarnya sama-sama tahu ya, kadang-kadang hoax itu juga diciptakan oleh orang-orang yang memang mereka pinter seperti itu, orang-orang pinter. Kalau misalnya orang tidak pinter, saya rasa mereka tidak bisa menciptakan hoax kan itu. Nah, hari ini dengan kondisi seperti itu, melalui edukasi yang didapatkan oleh masyarakat, terutama sekarang pemilih pemula. Jadi penyelenggara pemilu itu dan juga lembaga LSM, lembaga masyarakat juga telah mengedukasi hal-hal yang seperti itu, sehingga itu sedikit menurun. Itu dari pandangan kami, dan kita juga sebagai penyelenggara pemilu selalu mensosialisasikan hal yang seperti itu, terutama menyangkut dengan ada beberapa isu memang ketika dalam pemilu ini, misalnya isu hoax, isu money politics, terus tentang politik sara, politisasi agama, itu kan isu-isu yang dikembangkan. Nah, dan dengan isu yang dikembangkan itu, sehingga para penyelenggara terutama Bawaslu itu mencoba untuk mengantisipasi hal seperti itu dengan cara mencoba mensosialisasi, sehingga pemilu ini bisa dikatakan sudah mulai menurun gitu. Dan mudah-mudahan semakin hari semakin menurun dengan informasi dan edukasi yang disampaikan dan kecerdasan masyarakat itu sendiri. Dan kita yakin masyarakat sekarang memang sudah cerdas, apalagi ini pemilih pemula ya, mereka sudah sangat paham tentang dunia media sosial, dan mereka juga mungkin lebih pinter dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, itu yang kalau kami berpendapat seperti itu. Jadi kami lebih lebih yakin gitu ya, lebih yakin, lebih optimis bahwa pemilu kali ini tingkat penyebaran hoax itu lebih turun. Seperti itu. Walaupun tetap ada itu ya, seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Nah, tapi kan tadi Bang Zarul sempat bilang berita hoax ini sendiri tidak melulu tentang berita yang jelek gitu ya, keburukan gitu, tapi juga ada berita-berita tentang pencitraan gitu ya. Nah, menurut Pak Jafar, sebenarnya berita hoax seperti ini itu Pak, apakah sangat berpengaruh atau bisa benar-benar menjadi senjata ampuh untuk bisa mendapatkan suara gitu, menggunakan berita hoax yang bisa aja pencitraan gitu, atau berita yang buruk gitu? Kalau berita yang buruk tentu kan untuk menjatuhkan orang lain supaya orang lain tidak terpilih. Tapi kalau berita yang baik tentang dirinya sendiri biasa atau tentang orang tertentu yang dia dukung, itu sebaliknya ya, bersifat positif tentu supaya orang itu memilih yang bersangkutan. Tadi Pak Dahrul sudah menyampaikan bahwa berita bohong kalau disampaikan secara berulang-ulang, secara terus-menerus ya, itu kan menjadi benar ya. Dan ini juga saya pikir berlaku juga dalam pemilu ini. Kalau misalnya informasi tentang seseorang itu disampaikan yang negatif secara berulang-ulang terus-menerus, asumsi orang nanti pasti negatif kepada yang bersangkutan. Kalau memang tidak dicegah, tidak dikanter. Sebaliknya kalau dia sampaikan yang baik-baik juga orang akan asumsinya akan baik terhadap yang bersangkutan, dan itu tentu bisa mempengaruhi pilihan orang. Oleh karena itu kalau misalnya kita lihat memang ada pengaruh kalau memang sudah berulang-ulang, sudah terus-menerus. Oleh karena itu perlu dicegah, perlu dihentikan, perlu dibatasi. Dan ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu berkewajiban, punya kewajiban. Misalnya Kementerian Kominfo, Badan Cyber dan sebagainya, itu yang hoax itu akan dihapuskan. Kemudian juga saya pikir juga pihak yang dirugikan, pihak yang dirugikan itu bisa melakukan upaya-upaya
melaporkan kepada yang berwajib agar itu tidak dilanjutkan, karena bagaimanapun itu pasti berdampak. Oke, di berarti take down gitu ya. berarti yang dilakukan seperti yang dilakukan Rifki tadi tuh memang benar-benar bahaya banget gitu ya. Memang yang dia menjatuhkan lawannya dan bangga. Ini caleg. Ini Caleg caleg. gadungan kan? Oh, gadungan. Caleg gadungan Tapi ini. setelah ini Boleh dilaporkan nggak? boleh ini langsung. nggak jadi bang. Sini ke sini lapor. Nggak jadi. Tapi langsung panik, buka peci, langsung buka peci ya. Udah Iya. saya aja yang pakai. Tapi Pak Jafar, kalau sepengamatan Bapak, yang sering muncul itu hoax yang seperti apa? Apakah yang menyerang partai atau ke individu gitu? Yang dua-dua bisa, yang menyerang partai bisa, yang menyerang individu juga bisa. Tapi kalau misalnya pada tahap-tahap awal seperti sekarang itu yang dominan kan partai sekarang. Calegnya belum, apalagi baru diumumkan ya. Belum Apalagi muncul baru semua. diumumkan, belum begitu muncul. Iya. Jadi biasa pada saat ini cenderung menyerang itu partai, tokoh-tokoh partai, presiden, calon pasangan calon presiden, wakil presiden, pokoknya yang ini yang sudah muncul itu dihantam habis-habisan dengan isu-isu yang hoax tadi. Iya. Tapi ke depan tentu pada tataran yang lebih kecil termasuk para caleg itu sendiri. Iya. Karena caleg itu daerah pemilihannya kan kecil ya. Kalau DPD misalnya hanya satu provinsi. DPR RI 2 dapil misalnya kan, DPRA ada 10 dapil, DPRK dan sebagainya. Jadi tentu hoax itu dikembangkan di dapil itu sendiri untuk mempengaruhi pemilih yang ada di dapil itu, dan itu tentu nggak berlaku keluar. Tapi jangkauannya terbatas menurut saya, jadi tidak terlalu masif kalau untuk perorangan. Oke. Ini juga apa ya, kalau kita ngelihat isu yang sekarang nih Bang Dosi, kan banyak juga yang mungkin menjual isu-isu tentang Palestina saat ini ya. Kalau kita melihat banyak nih sekarang yang muncul menyuarakan tentang Palestina. Kalau dari media sendiri melihat ini, Bang Dosi, memfilter ini sebagai kampanye colongan ya, di media itu menganggap ini bisa untuk kita beritakan, bisa untuk kita publish, atau nggak bisa nih, ini kampanye colongan gitu. Kalau dari media gimana sih Bang? Tergantung kebutuhan informasi ya. Jadi kalau itu sebuah peristiwa yang tidak terelakkan untuk diberitakan, ya tetap harus kita beritakan. Gitu. Jadi kalau kita memang angle beritanya sudah pastilah. Biasanya kalau sebelum peliputan itu kan kami akan melaksanakan rapat proyeksi. Proyeksi apa saja yang kemudian akan diliput. Nah, jika ada misalnya ya wartawan kita yang ingin meliput, terlihat bahwa ini menguntungkan salah satu calon misalnya, itu pasti sudah dieliminir di rapat redaksi, dan itu kan kolektif dia bersama-sama untuk menentukan bahwa berita itu bisa diliput atau tidak. Oke, jadi nggak semudah itu langsung diterima gitu ya, langsung oh ini bisa jadi berita gitu ya. Oke. Semuanya sudah direncanakan sih sebenarnya. Tapi untuk pemberitaan. sebenarnya untuk memfilter hoax ini sendiri sulit nggak sih Bang? Gitu, maksudnya kita merasa ini lumayan sulit untuk bisa mencari kebenarannya, karena kan tadi kayak tadi ya, berita hoax itu kan nggak cuman berita bohong yang buruk gitu, tapi ada juga pencitraan gitu, dimana kan kita juga harus cari tahu yang mereka bikin beritanya tentang pencitraan ini benar atau tidak gitu kan. Oke, baik. Kalau di kita sebenarnya tidak sulit ya, karena kan kita tidak menerima berita secara terbuka langsung dari orang lain kemudian kita telan seperti layaknya masyarakat mendapatkan informasi di media sosial gitu ya. Kita kan tentu berita, jikapun itu ada rilis misalnya yang harus kita liput, tentu rilis itu disampaikan secara resmi oleh sebuah lembaga, oleh seseorang misalnya. Dan itu pun kemudian kita akan beritakan berimbang. Nah, keberimbangan sebuah berita itu penting sekali ya, cover both side kalau kita sebut itu. Jadi kalau ada satu orang memberitakan orang lain, tentu kita harus juga memberitakan orang yang diberitakan tersebut gitu. Jadi harus berimbang baru kemudian dilontarkan. Nah, yang sedikit mengkhawatirkan menurut saya memang di media online ya. Media online itu karena ada banyak juga berita-berita seperti yang kita lihat, mereka memberitakan hanya di satu sisi saja. Karena clickbait gitu, Pak. Mengejar kliknya itu. Jadi bisa misalnya Rifki kita diberitakan oleh seseorang, disebutkan oleh seseorang, dijelek-jelekin gitu ya, tanpa kemudian meminta klarifikasi pendapat beliau terkait dengan pemberitaan tersebut. Nah, kalau di televisi itu tentu tidak kita beritakan. Kita harus mendapatkan keberimbangan berita tersebut. Jadi seseorang memberitakan, kita harus juga meminta komentar terkait dengan yang diberitakan tersebut. Oke, tapi menurut pandangan Abang gimana nih?
sudah menjadi rahasia umum ya hari ini ya Bang ya. Banyak istilahnya aktor-aktor politik yang juga mengendarai beberapa media. Nah, kalau pendapat Abang gimana tuh? Oke, baik. Kalau terkait itu ya boleh-boleh saja kalau kemudian dia memiliki lembaga pemberitaan. Yang paling penting adalah sesuai dengan aturan. Ya, sekarang itu kan harus terverifikasi Dewan Pers, itu kan dianjurkan. Walaupun memang banyak sekali itu media-media online. Media online teman-teman harus dibedakan dulu sama media sosial. Media sosial itu bukan media massa, gitu ya. Kalau dalam komunikasi itu komunikasi massa. Nah, komunikasi media massa misalnya itu masuk media massa. Media sosial bukan masuk media pemberitaan. Kalau Anda mencari informasi di media sosial agak rentan mendapatkan informasi-informasi yang keliru. Dapatkanlah informasi di media mainstream ya, media-media yang memang sudah terverifikasi. Sekarang itu ada Dewan Pers. Nah, harus terverifikasi Dewan Pers bagusnya. Nah, sebuah lembaga pemberitaan itu harus terverifikasi harusnya di Dewan Pers. Ada syarat-syaratnya untuk hal tersebut. Jika tidak ada, teman-teman tidak mendapatkan sebuah media tidak ada verifikasi Dewan Pers. Jika terjadi kesalahan berita tersebut, itu penanganannya bukan di Dewan Pers, penanganannya malah di kepolisian. Jadi harusnya seperti itu. Jadi berbeda media tersebut. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, boleh tidak tokoh politik punya media? Boleh, asalkan sesuai dengan aturan tersebut. Aturan ini sudah lengkap sebenarnya. Tinggal itu dijalankan saja dan mudah-mudahan itu bisa maksimal. Kan tentu kan tantangan-tantangan terkait dengan pelaksanaan undang-undang itu pasti ada di lapangan. Iya, karena malas aja gitu lagi nonton sinetron tiba-tiba lagu partai. Pasti ada gitu ya. Lagi nonton sinetron lagu partai ya. Jadi lapor ke Panwasli. Iya. Iya benar-benar. Langsung, ya. Oke, ke Bang Zahrul. Selama di pemilu yang lalu gitu ya, untuk persentase berita hoax itu sendiri seberapa besar Bang? Dan apakah sudah menjadi pelanggaran gitu ya? Dan apakah ada tindakan gitu untuk berita-berita hoax yang akhirnya menjadi pelanggaran? Tapi tahan dulu ya, lagi-lagi harus tahan dulu Bang, karena kita break. Kita balik lagi setelah yang satu ini, tetap di Pentas Pemilu 2024. Sudah ke 1000 kali, tak tahu kapan akan berakhir semua penyiksaan ini. Kamu tampar aku lagi dengan penyakit lamamu. Semakin lama aku pun bisa semakin benar-benar gila. Wonder Woman-mu yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Hatiku ini bukanlah hati yang tercipta dari besi dan baja. Hatiku ini bisa dan mudah hancur.
Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara.
dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Oke, masih di Pentas Pemilu 2024. Silakan Bang. Tadi sempat dua kali ya Bang kepotong ya? Potong terus ya. Aduh, siapa sih hostnya ini? Dan dendam apa gitu ya. Oke, tadi berbicara tentang data ya. Iya. Data itu kalau misalnya kita lihat di data Kemenfo ya, ada sekitar 3.000-an lebih ya data yang terupdate data pemilu 2019 itu menyangkut dengan hoax, berita-berita hoax itu dimulai sejak September sampai September atau November sampai pemilunya. Dari 2018 itu sudah mulai bertebaran. Nah, berita-berita hoax itu memang banyak bermunculan ya tentang karakter, tentang kepribadian calon itu sendiri, apakah ada peserta pemilu ya, partai politik seperti yang disebutkan oleh Pak Jafar tadi. Peserta pemilu itu kan ada presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR tingkat provinsi dan DPR tingkat kabupaten kota. Jadi semua itu dapat mendapat imbasnya. Terutama yang paling banyak itu ya ketika terhadap calon presiden. Jadi banyak sekali data-data hoax yang tersebar ya tentang calon presiden. Terutama menyangkut dengan hal-hal kadang-kadang hal-hal yang bersifat berita-berita tentang pribadi yang memang kadang-kadang misalnya salah satu contoh ketika salah satu calon Pak Jokowi ya, masalah ijazahnya, masalah macam-macam lah keturunannya, itu kan juga pemberitaan itu sangat masif itu. Betul. Masif, seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk contoh bentuk-bentuk hoax yang dikembangkan, karena kan berita-berita itu juga yang menyebarkan itu kadang-kadang apakah mereka belum tentu kebenaran atau salah itu, seperti itu. Jadi itu bentuk-bentuk hoax yang tersebar pada itu. Nah, pada pemilu kali ini juga mungkin akan berlaku dengan pola yang sama, mungkin dengan orang yang berbeda kan, ini calonnya juga akan berbeda. Tapi dari berita-berita hoax tersebut, adakah yang akhirnya menjadi pelanggaran gitu, yang akhirnya ada tindakan dari Panwaslu sendiri gitu? Nah, menyangkut dengan pemberitaan hoax di Bawaslu ini sendiri ada 3 pelanggaran ya biasanya yang terjadi dalam Panwaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama itu pelanggaran administratif. Itu pelanggaran administratif biasanya itu memang ditangani oleh Bawaslu itu sendiri. Yang kedua pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana itu nanti ditangani oleh sentra Gakumdu, artinya itu ada kepolisian, ada Bawaslu itu sendiri, ada kepolisian, ada kejaksaan. Jadi itu hal-hal yang sifatnya pidana. Salah satunya itu penyebaran berita hoax. Jadi yang menyangkut dengan penyebaran berita hoax nanti kembali diambil ke Undang-Undang ITE itu sendiri, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi ketika ada pidana tentang penyebaran hoax itu jadi kembalikan ke undang-undang itu. Jadi ada ketika ada tindakan pidana yang tidak dijelaskan atau disebutkan secara rinci dalam undang-undang pemilu itu atau undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu nanti dibawakan ke undang-undang yang lain termasuk undang-undang ITE itu sendiri. Jadi ada memang beberapa kasus yang menjerat beberapa
masyarakat atau simpatisan ya, atau apa bahasa istilahnya itu tim sukses, Ya. itu yang dijerat hukuman dengan menggunakan undang-undang ITE yang berkaitan dengan isu-isu hoax pada pemilu 2019. Oke, benar. Kayak kemarin ada sempat cekcok juga tuh caleg yang ini ya Pak ya, diserang ya Pak ya, sampai dipenjarakan 1 orang itu ya. Iya, gitu. Itu juga heboh juga ya. Iya, betul. Oke. Jadi itu Oke, Pak Jafar, ini kan Tika pernah baca itu kalau nggak salah di tahun 2014 ya, kalau nggak salah itu ada sekian ribu berita hoax yang muncul gitu ya di 2014 atau 2019 gitu nggak salah Tika. 3.000-an berita hoax yang muncul gitu ketika pemilu ini berlangsung gitu berjalan. Nah, apakah sistem-sistem seperti ini itu akan bisa menjadi senjata lagi di 2024 gitu, hal seperti ini, walaupun mungkin tadi menurut Bang Zaru sendiri mungkin akan berkurang gitu ya presentasinya untuk berita-berita hoax karena para masyarakat pemilih itu udah pinter-pinter, udah bisa memfilter gitu, tapi apakah masih mungkin Pak sebanyak itu berita hoax yang akan muncul lagi nanti menjelang pemilu ini, sepengamatan Bapak? Kalau saya yakin mungkin lebih banyak lagi. Waduh. Oke. Karena orang yang memproduksi itu semakin banyak. Buzzer ya Pak. Buzzernya atau nama lain semakin banyak, tentu orang yang banyak, kepentingan banyak, pasti hasil produksinya semakin banyak. Tapi di sisi lain tentu pemerintah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya itu sudah punya instrumen untuk mengantisipasi, untuk menghapus, menghilangkan dan sebagainya dari berita hoax tadi. Yang kedua juga dampak terhadap pemilih, kalau misalnya pemilihnya sudah cerdas ini tentu juga akan berkurang sangat sedikit, karena mungkin orang begitu lihat judulnya yang sangat bombastis, mungkin dia akan pelajari lagi, dia pelajari secara mendalam, kemudian dibandingkan mungkin dengan data-data resmi, informasi resmi, informasi dari berita mainstream, tentu dia akan abaikan dan barangkali pengaruhnya akan kecil. Kemudian kalau secara hukum tadi sudah dijelaskan, memang berita hoax itu kan ada dua, ada yang bersifat informasi tidak benar atau berita bohong terhadap yang memojokkan orang lain, ada yang pencitraan orang lain. Tapi ini yang secara hukum yang bisa dikatakan pelanggaran itu adalah yang menyerang orang lain, menjatuhkan orang lain, merugikan orang lain. Ini tadi disampaikan bukan hanya pelanggaran pemilu, tetapi tindak pidana pemilu ini kan tindak pidana khusus. Tentu sepanjang tidak diatur secara khusus, ketentuan umumnya berlaku. Misalnya kalau dalam KUH Perdata itu ada pasal 1365 KUH Perdata. Barang siapa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya untuk bayar ganti rugi. Jadi kalau kita misalnya membuat berita hoax yang negatif ke orang itu bisa tuntut kita karena mereka bisa dirugikan. Tuh Ki, yang sembarangan jelek-jelekin orang Ki. Iya. Panik nih. Tapi kalau yang positif terhadap diri kita itu barangkali agak pencitraan itu memang agak sulit di proses hukum, ya. Apalagi kalau perdata saya ganti rugi. Tapi kalau pidana juga tadi kalau di dalam Undang-Undang ITE itu memberikan informasi atau keterangan palsu itu hukumannya, ancaman hukumannya 6 tahun penjara atau 1 miliar denda. Jadi berat juga itu. Iya. Ada uang segitu. Ada uang segitu. Kalau nggak ada jangan coba-coba. Mending menyombongkan diri aja ya Pak ya, lebih aman. Saya pencitraan aja. Kalau ada media lagi liputan ya, saya langsung nyari-nyari muka. Masuk kamera. Oke, kita ke Bang Dosi. Bang Dosi, sebenarnya cara seperti apa sih yang paling ampuh juga untuk masyarakat gitu ya, untuk bisa memfilter berita-berita hoax ini, selain memang salah satunya adalah mencari berita dari media mainstream gitu ya. Mungkin apakah ada cara-cara lain gitu, apalagi mungkin dari bahasa yang digunakan oleh para calon ini mungkin bisa membuat kita merasa oh ini benar nih gitu ya, oh ini terlalu pencitraan gitu, mungkin gimana tuh Bang? Oke, pertama yang ingin kita sampaikan adalah jadilah pemilih yang cerdas, ya. Yang kedua kemudian edukasi terkait dengan literasi atau pemahaman tentang media itu harus terus, betul ya Bu Jafar ya. Harus terus pemahaman kita terkait dengan mana media yang kemudian kita bisa tarik
informasi darinya, mana yang memang Nggak bisa. tidak boleh mengambil informasi dari sana. Nah, itu harus terus teman-teman sekalian. Layaknya tubuh kita kan kalau nyerap informasi itu seperti makan dan minum. Kalau Anda makan dan minum dengan makanan dan minuman yang sehat, insya Allah tuh tubuh bakal sehat. Menyerap informasi yang tidak benar juga akan merusak tubuh Anda gitu. Jadi pikiran Anda, jiwa Anda, semuanya tuh rusak tuh karena memang mengganggu keseimbangan lah kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai informasi-informasi yang tidak benar itu kita serap. Oleh karena itu kita paham atau mendapatkan literasi bagaimana menyerap informasi-informasi tersebut. Dalam Islam kan sudah dijelaskan ya. Kalau kita mendapatkan informasi fatabayyan, ya, cek dulu, lihat dulu informasi-informasi tersebut, dan itu sudah diingatkan jauh-jauh hari kepada kita semua. Nah, itu juga yang terus kami sebagai media juga harus mengedukasi agar kemudian masyarakat cerdas, dan itu harus seperti yang disampaikan persis sama seperti berita bohong tadi, cerita bohong tadi. Kalau berita itu sudah bisa dikonsumsi, cerita bohong tadi atau hoax itu yang kemudian diulang-ulang bisa jadi pembenaran, sebuah kebenaran akhirnya dipahami oleh masyarakat. Sama juga seperti literasi pemahaman ini harus terus menerus. Kalau di istilah kami di media televisi terutama di periklanan itu disebut dengan repetition, pengulangan, dan itu terus menerus gitu. Repetition itu jadi terus aja, jangan berhenti. Apalagi kalau kata Pak Jafar tadi, tantangan kita nih sepertinya pandangan beliau akan lebih banyak lagi. Nah, kita harus lebih keras lagi, harus lebih kerja keras, lebih kerja cerdas lagi untuk meliterasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana media itu sebenarnya. Oke, intinya jangan berhenti untuk mengedukasi diri juga. Betul. Gitu ya. Oke, kita balik lagi nanti karena pembahasannya makin seru ya. Nanti kita akan balik dengan sesi pertanyaan dari teman-teman ESA nanti ya. Tetap di Pentas Pemilu 2024 Harmony Band. Biar saja ku tak sehebat
Ya, luar biasa penampilan yang keren sekali ya dari Harmony Band, dan gak kalah keren juga nih ada adik-adik Iya. Tua banget Bapak. Ya saya mau udah tua. Daripada saya panggil bapak-bapak semua di sini. Ada yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini dari mana tadi? Dari ESA ya? Apa tuh Esa? Apa? ESA kepanjangannya? English Student Association ya. Katanya kalian ada yel-yel, silakan coba mau dengar. Silakan kasih lagi. Esa Weska. Malam ini memang prepare banget mereka yang cewek dandan, yang cowok dress up. Oh, ya. saya kira yang cowok dandan juga. Ya. Enggak ya? Jangan dong. Oke, tapi sekarang kita udah masuk ke sesi Pertanyaan. pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Boleh angkat kaki. Oh, iya. Salah. Jangan. Silakan. Ya, Iya. nama, Iya. nomor Izin. HP sama pertanyaan ya. Izin bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya Aslam Fezi ingin bertanya nih tentang sesuatu, tapi sebelum saya bertanya, saya akan ambil satu contoh kasus fiksi lah ini. Jadi saya sebagai Gen Z nih, saya suka kan menerima informasi dari media sosial gitu. Dan di satu video yang saya temukan, saya melihat salah satu calon bilang gini, pilih saya, kalau saya terpilih akan saya gratiskan BBM. Wah, kaget dong saya. Langsung saya sampaikan ke keluarga saya, Pak, Ibu, ini calon ini bagus nih, kita pilih dia. Kata dia kalau dia terpilih nanti BBM gratis. Nah, ibu saya setelah mendengar itu langsung menyampaikan dia ke seluruh kawan-kawannya sampai akhirnya informasi ini tersebar luas. Beberapa hari setelahnya si calon ini mengklarifikasi kalau ternyata bukan BBM itu digratiskan, tapi ada maksud lain dalam hal itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini kan kita balik ke konteks apa itu hoax. Itu kan hoax itu ada dua. Ya. Hoax yang menyerang orang lain atau pencitraan diri. Nah, dalam kasus ini kan berarti calon ini justru dia menyerang diri sendiri. Nah, jadi saya ingin bertanya apakah informasi itu termasuk hoax dan apakah saya sekeluarga itu termasuk pelaku penyebar hoax? Sekian, terima kasih. Panik deh, langsung panik ya. Boleh silakan yang mau menjawab Bang Sarul. Oke. Pada prinsipnya gini, ada memang orang atau oknum-oknum tertentu yang mencoba menciptakan hoax itu, misalnya ini tim sukses ya, menciptakan hoax itu untuk ininya sendiri, untuk timnya sendiri, atau untuk calon yang dia unggulkan gitu. Jadi tujuannya apa? Supaya nanti ketika berita itu direproduksi di dalam masyarakat, seakan-akan calon ini dia dia benar seperti yang disampaikan, dan akhirnya hal tersebut diklarifikasi. Ketika diklarifikasi ternyata itu hoax. Nah, ada rasa iba dalam masyarakat, ada rasa iba sehingga citra diri orang yang diberitakan itu yang dihasut itu atau yang diberitakan secara tidak benar itu naik gitu. Itulah sebenarnya itu salah satu bentuk pola-pola kadang-kadang yang dilakukan oleh tim sukses, bagaimana dia untuk menaikkan citra calonnya itu atau orang yang di ini. Jadi salah satunya dengan cara seperti itu dia menciptakan pro dan kontra dulu. Seolah-olah dia memang terzalimi. Nah, dengan kondisi dia terzalimi itu sehingga muncul rasa empati masyarakat. Nah, itu juga terjadi di pemilu sebelumnya. Nah, makanya hal-hal yang seperti itu kita juga harus cerdas. Nah, seakan-akan ada kadang-kadang dia ini peserta pemilu ini terasa terdiskriminasi oleh kelompok-kelompok besar, sehingga muncul rasa-rasa itu, rasa empati, rasa sayang, sehingga orang akhirnya memilih dia. Itu salah satu bentuk yang disampaikan tadi. Makanya kita kembali ke konsep post-truth itu tadi, bagaimana kebohongan diciptakan oleh orang-orang tertentu untuk membuat seakan-akan kebohongan itu menjadi kebenaran dengan cara memainkan emosi masyarakat itu sendiri. Itu bentuk pola emosi yang dimainkan oleh orang-orang tertentu supaya seakan-akan kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran, atau sebaliknya, yang fakta menjadi fiksi, yang fiksi menjadi sebuah fakta. Oke, kalau menurut Pak Jafar sendiri, Pak, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah
bisa disebut mereka bisa disebut sebagai penyebar hoax. Panik dia ya. Keluarganya soalnya bawa keluarga semua nih. Kalau kan dia satu sekalian mamanya semua. Gimana? Yang pertama saya pikir sudah dijawab oleh Pak Zahrul. Tapi yang kedua, di dalam pemilu, dalam kampanye itu kalau eksekutif, presiden, wapres, gubernur, wagub, dan bupati wali kota itu namanya ada visi, misi, dan program. Itu yang harus disampaikan. Dan itu memang visi, misi, program itu semacam janji kalau dia menang itu kan akan melaksanakan visi, misi, program tersebut. Tetapi itu belum tentu 100% dilaksanakan. Kenapa? Karena visi, misi, dan program itu harus dimasukkan dalam RPJM. RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, itu yang dituangkan dalam perda kalau daerah lain, kalau kita kanun. Dan kanun itu nanti misalnya kalau gubernur kan dibahas oleh gubernur, pemerintah Aceh, dan DPRA. Belum tentu semua visi, misi, program itu digunakan, diterima oleh. Yang ingin saya katakan adalah itu aja yang resmi, itu belum tentu dilaksanakan. Apalagi kalau misalnya janji-janji. Sekarang kan banyak sekali janji gratis ini, gratis itu. Pokoknya kalau misalnya Anda ada uang makan pasti kenyang saya kan. Nah, itu janji, enggak dijanjikan pun udah pasti kenyang gitu kan. Iya. Ya, Karena jadi pakai uang sendiri. pakai uang sendiri. Atau ada yang bilang itu dapat makan gratis macam-macam lah. Saya nggak bisa berikan contoh konkret, nanti diprotes. Ya. Ketahuan kampanye bapaknya. Tapi banyak yang menjanjikan. Nanti Iya. kalau saya menang ini, saya menang. Pokoknya semuanya bagus. Nggak ada yang kalau menang nggak bagus, nggak ada. Iya. Dan itu hanya mengikat secara politik. Secara hukum nggak ada. Maka jangan terlalu yakin. Itu kenapa saya katakan mengikat secara politik. Kalau misalnya dia tidak laksanakan, mungkin pemilu berikutnya nggak dipilih. Mungkin. Tapi kadang-kadang orang udah lupa. Atau yang memilih dia dulu sudah meninggal, sekarang udah ada pemilih pemula lagi yang nggak dengar itu kan. Betul. Regenerasi Jadi ya. yang itu jangan. Yang ketiga ada antar caleg. Ini yang sering sekali kami alami. Antar caleg itu buat perjanjian. Ini 2 tahun setengah. Itu jangan harap sampai kiamat pun setelah 2 tahun setengah dia mundur, nggak ada itu. Pasti dia ingin 5 tahun, setelah itu ikut lagi 5 tahun lagi masih. Dan itu banyak sekali kasus konflik antar anggota dewan yang sudah duduk dengan caleg yang nggak terpilih. Dan akhirnya mereka gugat. Tapi secara hukum itu nggak mengikat. Dan kami tidak akan proses kalau misalnya pemerintah nggak akan proses. Karena itu janji manis berdua aja ya Pak. Janji-janji manis. Mungkin kalau Tika udah sering dengar nggak terpengaruh lagi dia. Kan? Kebanyakan janji manis. Oke, berarti Aslam udah terjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya yang ingin bertanya boleh? Silakan. Assalamualaikum. Sebelumnya kenalin, nama saya Azahra Nur Aulia. Azahra. Iya, Azahra. Oke. Pertanyaannya, menuju masa pemilu 2024 ini kan pasti banyak buzzer-buzzer yang udah nggak bisa kita hindari lagi nih ya, untuk menaikkan satu calon dan menjatuhkan calon lainnya. Nah, selama maksudnya apa langkah awal yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi berita itu hoax atau enggak gitu, sejauh Bapak mengolah data-data yang diterima untuk dijadikan informasi? Apakah ada ciri-ciri tertentu yang bisa mendeteksi bahwa berita ini tuh hoax gitu ataukah kita harus memang mencari tahu lebih jauh lagi gitu selanjutnya? Terima kasih. Oke. Silakan Ini berarti langsung ke Bang Dosi ya. Ahlinya. Kita sebenarnya kita nggak boleh kasih tahu ya Bang rahasia kita ya. Gimana cara mengolah informasi ya, tahu bener enggaknya loh, nggak boleh ya. Ada 3 tugas dari media itu sendiri. Pertama, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, kemudian mempublikasi informasi. Itu 3 cara yang mungkin bisa juga dilakukan oleh teman-teman. Sebenarnya semua orang harus melakukan itu ya. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, kita kumpulkan informasi tersebut, upayakanlah mengolahnya terlebih dahulu. Mana yang boleh diinformasikan, mana yang tidak. Kalau bagi saya secara pribadi, ada istilah begini Pak, tidak semua fakta jadi berita. Oh iya betul fakta, tapi ini keburukan orang yang berupa aib gitu. Yang kalau kemudian kita sebar, orangnya kacau gitu. Anda pikir semua media itu memberitakan semua fakta? Tidak, mereka bijak. Kita pilih juga berita-berita yang mana kemudian tidak berefek kepada kekacauan gitu ya. Apalagi kalau misalnya memperburuk situasi gitu.
seolah-olah kita ingin menguliti seseorang. Itu kan nggak baik juga gitu teman-teman. Emang betul, tapi kemudian dikuliti seperti pisang, lihat tuh sampai terlihat seluruhnya, nggak juga. Jadi harus paham juga, tidak semua fakta jadi berita. Jadi upayakan kita mengolah terlebih dahulu. Pada proses pengolahan sebelum kita sebarkan ke orang lain, upayakan terlebih dahulu untuk bisa memfilter. Tadi ada disebutkan juga apakah kemudian kita harus mencari tahu lebih dalam. Oh iya benar, ya upayakan kita mencari tahu lebih banyak lagi. Nah, ingin saya singgung juga teman-teman, kalau dari sisi televisi sendiri, kita sudah kuat ya, undang-undang terkait dengan itu kuat, pemantauan kepada lembaga penyiaran ini juga kuat teman-teman, dengan hadirnya Independent Regulator Body atau Komisi Independen untuk Penyiaran itu sendiri, atau KPI kalau kita di Indonesia ya, atau di KPIA kalau di Aceh ini. Jadi kita udah diikat tuh aturan-aturannya, sudah ada aturan-aturan melalui P3 SPS misalnya. Cuma pemerintah masih keteteran juga untuk mengawal tayangan-tayangan di media baru seperti YouTube misalnya, kemudian Instagram ada tayangannya, TikTok juga, di Twitter dan beberapa media sosial yang lain. Nah itu nggak bisa dibendung tuh. Nah teman-teman akan mendapatkan informasi mentah seperti yang tadi disebutkan, contoh mungkin ya, itu tayangan kan disebutkan tadi itu, tayangan itu kalau di YouTube bebas sekali tanpa ada aturan itu teman-teman sekalian. Dan sangat mungkin kita mendapatkan informasi yang keliru. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya minta teman-teman juga melakukan apa yang kami lakukan. Setelah mengumpulkan berita, upayakan mengolah berita sebelum dikasih tahu ke orang lain. Kira-kira begitu, supaya informasi itu benar-benar tidak hanya kita benar mendapatkannya, tapi orang lain juga benar mendapatkan itu. Oke, keren, luar biasa luar biasa. banget. Udah terjawab Azhara ya. Berarti Bang sebenarnya tugas mengumpulkan informasi, mengolah dan lalu mempublikasikan itu tidak hanya tugas media gitu. Bahkan kita sendiri ya sebagai masyarakat itu juga bisa melakukan itu, setidaknya untuk memproteksi diri kita sendiri gitu ya dari berita-berita hoax gitu. Iya, benar. Ya, jadi boleh banget ketika mendapatkan berita mentah gitu ya dari media sosial, boleh banget untuk kita coba cerna dulu, cari tahu dulu gitu ya. Jadi jangan langsung ditelan. Iya, gitu sebenarnya ya. Tika dia bukan Oke. untuk diri sendiri, tapi emang mau buat media juga ya. Wah, butuh penyiar nggak? Jadi cari ilmunya langsung ke praktisi ya. Iya. Oke, baik. Akhirnya Aslam dan juga Azhara yang sudah bertanya pada hari ini mendapatkan bingkisan menarik dari TVRI Aceh. Oke, kita break dulu untuk menyaksikan Harmony Band. Tetap di Pentas Pemilu 2024. Kita memilih untuk Indonesia. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota.
Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Luar biasa Harmony Band, dan kita balik lagi di pentas pemilu 2024, tentunya sudah masuk ke segmen akhir ya Ki ya. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan Bang dari Bang Zahrul terkait dengan anti hoax ini sendiri, silakan Bang. Oke, baik.
menyebarkan berita hoax itu sangat dilarang ya, dan salah satu tindak pidana. Jadi kita berharap kepada seluruh masyarakat untuk membekali dan mengawasi ya, supaya tidak muncul berita-berita hoax dan tidak menyebarkan berita-berita hoax, agar pemilu kita ke depan lebih berintegritas. Dan semoga apa yang kita inginkan, kita harapkan pemilu yang berintegritas itu benar-benar berjalan, dan kita sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia bisa melaksanakan pesta demokrasi sebagaimana layaknya sebuah pesta seperti itu. Nah, kita mengajak supaya masyarakat sama-sama mengawasi pemilu. Nah, terima kasih. Oke, pesta demokrasi ya. Ada prasmanan juga di situ, Pak? Ada, Pak. Aduh. Jadi ada ikannya, Ada catering-cateringnya juga. TBL nih. Oke, next selanjutnya Pak Jafar, silakan Pak. Baik, jadi saya pikir hampir sama yang disampaikan tadi. Berita hoax adalah berita yang tidak benar atau informasi palsu, dan sesuatu yang tidak benar yang disampaikan itu melanggar semua ketentuan, semua norma, semua aturan. Apakah hukum agama, hukum negara, semuanya dilanggar, tentu ada konsekuensinya. Kalau hukum agama kita berdosa menyampaikan berita yang tidak benar, membuat berita, menyebarluaskan juga kita salah. Yang kedua, secara hukum negara, sebagaimana tadi disampaikan juga merupakan suatu pelanggaran hukum. Dan kalau ini misalnya ada yang dirugikan, tentu dia bisa menuntut, bisa menggunakan upaya hukum, dan kita sendiri yang akan dirugikan. Saya pikir itu yang barangkali jadi pedoman bagi kita. Oke, baik. Next, Bang Nusi silakan, ada yang disampaikan, Bang? Baik, terima kasih teman-teman. Saya mengajak kita semua untuk lebih bijak ya mendapatkan informasi dan menyebarkannya, karena itu juga akan berefek pada siapa yang akan memimpin setelah ini nantinya, dan itu juga akan berefek kepada kehidupan kita ya. Saya tutup dengan ayat Al-Quran surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik maka kebaikan untuk kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk atau nyebarin informasi buruk, ya sudah, keburukan juga akan datang kepada diri kita sendiri. Kalau ingin Aceh ini lebih baik, ingin Indonesia lebih baik, yuk kita sebar informasi-informasi baik. Iya, benar. Oke. Ada yang ini mau disampaikan sebagai caleg gadungan, silakan. Iya, kesimpulan kalau dari Bang Dosi. Tutup doa aja udah. Tutup doa. Silakan. Doa pun dia nggak fasih ya, luar biasa. Doanya doa makan nanti ya. Oke, baik. Yang pasti terima kasih Bang Zahrul, Pak Jafar, dan juga Bang Dosi sudah hadir, sudah sharing bersama kita di sini terkait dengan tema kita. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi edukasi untuk semua yang nonton kita hari ini, agar tidak ada lagi berita-berita hoax yang tersebar gitu ya, dengan bebas. Tentunya menyambut pemilu 2024 ini, dan tentunya jangan lupa juga untuk kita sebagai masyarakat dan juga nantinya menjadi pemilih itu untuk bisa memproteksi diri dengan informasi-informasi yang benar gitu ya. Jadi harus rajin-rajin membaca ya, terus juga mencari sumber-sumber yang terpercaya. Oke ya, intinya kualitas pemilu itu ditentukan oleh partisipasi pemilihnya, dan tentunya jadilah pemilih cerdas. Cakep ya. Oke, akhirnya kita mau ngucapin terima kasih untuk siapa aja. Kerja dong dari tadi ya, sendiri aja Saya nih. duduk aja dari tadi kayak gini, kayak gini. Terima kasih pastinya untuk NA Premium ya, Premium Cafe yang sudah menyediakan tempat yang sangat luar biasa ini, serta para kru yang bertugas, dan pastinya untuk para penonton bayaran gitu. Nggak dibayar. Audiens kita malam hari ini yang luar biasa dari ESA, USK atau FKIP ya, FKIP Bahasa Inggris dari USK, dan ketiga bintang tamu kita yang sudah hadir dan membagikan tentang tema malam hari ini, yaitu No Hoax. Oke, akhirnya saya Tika Darmawan pamit. Saya Rifki pamit, sampai jumpa di Pentas Pemilu 2024. Harmony Band.
Indonesia.